Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Aji Pradipta dari kelas 12 MIPA 6 nomor absen 31. Di sini saya akan mempresentasikan materi PKWU yang berjudul Produksi Jasa Profesi dan juga Profesionalisme. Jasa profesi dan profesionalisme. Wirausaha dalam sektor jasa terus tumbuh dengan disertainya penerapan teknologi baru yang semakin memperkuat perekonomian di bidang jasa. Pasar yang berubah menuntut penyesuaian penyedia jasa untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, yang dimana jasa profesi menuntut profesionalisme dari seorang profesional pada setiap sektor. Kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang tinggi, yaitu pola perilaku yang baik dalam pelayanan untuk kepentingan masyarakat di segala bidang kegiatan dan juga kehidupan, sehingga tercipta kualitas masyarakat yang semakin baik. Identifikasi produk jasa. Usaha produk jasa mempertimbangkan permintaan, selera, dan juga keinginan konsumen terhadap jasa yang ditawarkan, di mana saat ini produk jasa terus mengikuti keinginan pasar yang bersaing dalam hal pelayanan. Hal terpenting dalam keberhasilan usaha adalah selalu berusaha melakukan inovasi dan mempelajari bagaimana menyempurnakan suatu produk, dan juga dilakukan dengan cara yang profesional. Jasa profesi dan profesionalisme di sini saya bagi menjadi 7 sub. Yang pertama adalah subsektor otomotif, lalu subsektor pertanian, yang ketiga ada subsektor perkebunan, yang keempat subsektor perikanan, lalu ada subsektor peternakan, subsektor industri, dan yang terakhir subsektor teknologi informasi. Sistem produksi dan jasa usaha. Yang pertama, ide dan peluang jasa profesi dan profesionalisme. Ide dan peluang usaha jasa profesi dibangun melalui kreativitas dan inovasi dari pelaku usaha. Industri kreatif merupakan pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi dari seseorang. Industri kreatif digital di bidang pendidikan merupakan salah satu contoh industri kreatif pada saat ini. Yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan. Terdapat persyaratan yang harus dimiliki dan disesuaikan dengan sektor yang membutuhkan jasa tersebut. Yang pertama ada kompetensi personal, yang kedua ada kompetensi sosial, yang ketiga ada kompetensi teknis, dan terakhir ada kompetensi metodologi. Selain itu, ada 6 sumber daya yang dibutuhkan dalam melandasi keberadaan atau jalannya suatu usaha, yang terdiri dari 6M, yaitu man, money, materials, machines, method, dan market. Keterampilan bekerja yang dikembangkan oleh seorang profesional, di sini saya membaginya menjadi 6. Yang pertama yaitu komunikasi. Dapat berkontribusi produktif dalam hubungan yang harmonis di antara karyawan dan juga pelanggan. Yang kedua, inisiatif dan enterprise. Berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif. Yang ketiga, ada problem solving. Berkontribusi produktif terhadap hasil guna. Yang keempat, ada teknologi, yaitu berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Yang kelima, ada berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja, yaitu teamwork. Dan yang terakhir adalah self-management, yaitu berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan kerja. Potensi produk jasa berdasarkan daerah. Potensi penduduk yang terus bertambah, di mana banyak membutuhkan layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Aliran produk juga dapat menciptakan peluang bagi usaha jasa. Potensi sumber daya alam diharapkan memiliki nilai tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Jasa profesi berkembang tergantung wilayah setempat, di mana masyarakat membutuhkan
layanan tersebut. Di antaranya ada yang pertama, wilayah peternakan atau perkebunan. Contohnya seperti pembesaran hewan ternak, pemelihara kandang, dan penyediaan biogas. Yang kedua ada wilayah pertanian, seperti operator alat berat, jasa penyedia benih, dan jasa pengolahan lahan pertanian. Yang ketiga ada wilayah pariwisata, contohnya seperti jasa kerajinan, jasa fotografi, dan juga jasa pemandu wisata. Yang keempat ada wilayah industri, yaitu contohnya jasa laundry, jasa catering, dan jasa pengantar barang. Yang kelima ada wilayah perdagangan yang berupa ekspor impor domestik maupun mancanegara, jasa transportasi, dan juga jasa keamanan. Yang terakhir ada wilayah pemukiman. Di sini ada jasa penyedia makanan atau restoran, jasa perawatan taman, jasa instalasi listrik, dan juga jasa hiburan. Yang keempat adalah proses produksi. Proses produksi jasa profesi dikembangkan sesuai potensi daerah masing-masing, sesuai dengan minat bakat dan daya dukung di daerah setempat, dengan memperhatikan juga kebutuhan pasar. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam proyek kegiatan usaha jasa profesi dan juga profesionalisme, sini ada 7. Yang pertama, informasi proyek, lalu pelaksanaan tugas, yang ketiga ada jargon atau nama produk, yang keempat pendidikan dan pekerjaan, yang kelima pengorganisasian, yang keenam penyelesaian proyek, dan yang terakhir adalah lampiran yang berupa portofolio. Cukup sekian penyampaian presentasi saya mengenai produksi jasa profesi dan profesionalisme. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.